Halo, apa kabar? Masih bersama saya Irsandi Kusuma. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara mengerjakan contoh-contoh soal di materi satuan panjang. Sebelum masuk ke dalam video dan ke dalam contoh soal, saya mau mengingatkan kembali, jika belum mengerti tentang satuan panjang, bisa menonton video sebelumnya, video pembelajaran tentang satuan panjang yang telah saya bagikan di media sosial YouTube. Nah, kali ini kita akan mencoba mengerjakan contoh soal 5 soal tentang materi satuan panjang. Nah, kali ini hanya 5 soal. Saya harap anak-anak atau teman-teman harus mengerti dan wajib mengerti. Nanti saat saya mengerjakan soal di belakang dan sambil menulis, anak-anak atau teman-teman diwajibkan juga sambil menulis. Kenapa sambil menulis? Nah, jadi seperti ini. Jika orang melihat dia sambil menulis, dia akan lebih memahami dibandingkan dia hanya melihat. Kalau melihat, dia akan mudah lupa. Seperti kata pepatah, sebaik-baiknya ingatan, lebih baik sebuah catatan. Nah, jadi seperti pepatah tadi, lebih baik kita melihat, sambil melihat nih kita harus juga sambil menulis. Nah, saat kita menulis, nanti kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita mengerti. Nah, kalau kita sudah mulai tidak mengerti, itu artinya kita sudah berpikir. Kalau kita tidak mengerti, terus tidak mikir, nah itu nanti mau jadi apa? Nah, lebih baik tidak mengerti. Karena kalau orang mulai dia berpikir, dia akan menemukan sesuatu, dia tidak mengerti, berarti dia sudah berpikir. Oke, lanjut. Sekarang kita kembali ke materi. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang pertama. Nah, saya ingat kembali lagi. Siapkan bukunya, pulpennya, penghapusnya, dan pensil. Selamat menyaksikan. Nah, untuk soal yang pertama, kita akan mencoba mengerjakannya. Kita misalkan 5 meter. Itu berapa milimeter? Nah, dari soal ini tentunya kita pasti sudah tahu jika melihat tanggal satuan ini meter, terus soalnya maunya milimeter. Nah, jadi kita harus merubah 5 meter ini menjadi milimeter. Meter ke milimeter itu turun. Nah, turunnya berapa tangga? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ternyata meter ke milimeter itu turun sebanyak 3 tangga. Nah, sesuai aturan, kalau turun artinya dikali. Maka kita tulis 5 dikali. Nah, tadi turunnya berapa tangga? Turunnya sebanyak 3 tangga. Berarti nolnya ada 3. Maka 5 dikali nolnya ada 3 nih. Nah, berarti 5 dikali 1000. Oke, sampai di sini 5 dikali 1000. Mungkin anak-anak atau teman-teman belum bisa mengalihkan 5 dikali 1000 nih. Itu hasilnya berapa? Nah, mungkin ada yang belum mengerti. Nah, cara cepatnya seperti ini. Kita hanya perlu perhatikan 5 dan 1. Nolnya jangan kita perhatikan. Nolnya kita tulis langsung di sini. Nah, nolnya langsung kita tulis. Kalau di sini 3, di sini 3 juga. 5 dikali 1. 5 dikali 1 berapa? Itu ada di perkalian 5 dan di perkalian 1. 5 kali 1 atau 1 dikali 5. Nah, itu contoh dari sifat pertukaran pada perkalian. Hasilnya sama nih. 5 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali 5. Nah, ini sifat perkalian. Nah, sifat pertukaran pada perkalian di materi sebelumnya.
Semoga masih ingat. Nah, 5 dikali 1 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5.000. Oke. Nah, di sini kita mendapat hasil 5.000. Terus apakah 5.000 ini benar kalau kita menggunakan cara cepat? Oke, sekarang kita menggunakan cara bersusun pendek yang sesuai aturan matematika. 1.000 kita kalikan 5. Nah, 1.000 dikali 5. Di sini 5 kali 0 adalah 0. Semua bilangan jika dikalikan 0 adalah 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. Dan 5 dikali 1 adalah 5. Ternyata kalau saat kita menggunakan cara pendek, bersusun pendek, hasilnya 5.000. Dan kalau kita menggunakan cara cepat, hasilnya juga 5.000. Nah, ternyata kalau hasilnya ini sudah sama, berarti jawaban kita sudah benar. Untuk cara menghitungnya, itu kembali ke teman-teman dan kembali ke anak-anak. Mana yang lebih nyaman atau mana yang lebih mudah menurut anak-anak. Kalau yang lebih mudah pakai cara ini, boleh pakai cara ini. Kalau mau pakai cara ini juga boleh. Nah, sekarang saya menjelaskan ulang lagi. Karena hasilnya sudah sama, kita jelaskan ulang lagi dari awal. Nah, di sini soalnya 5 meter mau dirubah ke milimeter. Nah, dari meter ke milimeter itu turun. Turunnya sebanyak 3 kali sesuai dengan tangga ini. 1, 2, dan 3. Nah, dia turun sejauh 3 tangga. Makanya 5 dikali 1.000, maka menghasilkan 5.000. Oke, saya harap untuk soal yang pertama sudah mengerti. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, misalkan kita masih menggunakan angka 5. Kalau tadi dikali, kita mencoba dibagi. Misalnya kita menggunakan 5.000. 5.000 misalnya milimeter. Nah, 5.000 milimeter kita kembalikan, misalnya dia mau diubah ke desimeter misalnya, dm. Nah, sesuai tadi yang seperti saya katakan, kita hitung sama-sama lagi. Dari milimeter menuju ke desimeter. Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2. Oke. Dia naik sebanyak 2 tangga. Kalau 2 tangga berarti nolnya ada 2. Berarti 100. 5.000 dibagi, tadi dibaginya sebanyak 2 tangga tadi, yaitu nolnya ada 2. 100. 5.000 dibagi 100. Nah, pembagian. Oke. Untuk pembagian kita menggunakan cara cepat seperti perkalian tadi. Kalau perkalian kita hanya memperhatikan angka awalnya. Kalau pembagian itu kebalikannya. Kita melihat angka 0. Di sini nolnya ada 3. Di sini nolnya ada 2. Oke, saya ulangi. Ini 5.000, yang ini 100. 5.000 dibagi 100. Nah, cara cepatnya seperti apa? Kita hitung 0 yang paling sedikit. 0 yang paling sedikit punya siapa? Di sini ada 3, di sini ada 2. Nah, berarti 0 paling sedikit yang ada ini. Sekarang 0-nya kita coret sebanyak 2. 1, 2. Sekarang tinggal angka 1. Nah, karena ini 0-nya ada 2 dan yang dicoret juga ada 2, maka yang ini, yang kiri, 0-nya kita coret juga sebanyak 2 butir juga. 1, 2. Sekarang sudah sama. Yang kanan saya, 0-nya ada 2 yang dicoret, dan yang kiri saya 0-nya juga ada 2 yang sudah dicoret. Berarti sudah sama, sudah seimbang. Sekarang tersisa, di sini tersisa 50. Dan di sini tersisa 1. Nah,
50 dibagi 1. Nah, 50 dibagi 1 itu sama seperti bilangan jika dikalikan 1. Nah, bilangan jika dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sama juga dengan pembagian. Bilangan jika dibagikan 1 itu sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, kalau perkalian 5 dikali 1 hasilnya 5. 6 dikali 1 hasilnya 6. 7 dikali 1 hasilnya 7. Nah, dari semua itu tadi kan dikalikan 1, hasilnya tetap bilangan itu. Sama juga dengan pembagian. 2 dibagi 1 hasilnya 2. 3 dibagi 1 hasilnya 3. 4 dibagi 1 hasilnya juga 4. Nah, berarti sama. 50 dibagi 1 berarti hasilnya adalah 50. Oke, ternyata hasilnya 50. Nah, ini cara cepat. Sekarang kita menggunakan cara pembagian. Di sini misalnya nih. 50 dibagi 1. Oke, nah caranya seperti apa untuk pembagian? Di sini yang pertama 5 dibagi 1. 5 dibagi 1. Caranya di sini bilangan berapa? Ini nih di kotak saya kotakin. Bilangan berapa di sini? Kalau dikalikan 1 hasilnya 5. Ayo. Bilangan berapa? Kalau dikalikan 1 hasilnya 5. Nah, adalah 5. Kita tulis nih. 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, 5 dikalikan 1, ini dikalikan nih. Hasilnya 5. Kita kurangin. Jawabannya 0. Tapi di sini masih ada sisa nih 0. Kita turunkan. Titik 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 0. Nah, karena 0-nya ada 2, maka harus kita cari lagi. Bilangan berapa di sini? Kalau dikalikan 1 hasilnya 0. Nah, sudah pasti 0. 0 kali 1 0, maka dikurangin habis. Nah, hasilnya ternyata sama. Jadi 5000 mm itu berapa desimeter? Ternyata kita mendapatkan hasil 50. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, kita misalkan mendapat di sini 8 meter 20 cm. Nah, 8 meter 20 cm ini mau kita rubah ke dalam sentimeter. Yang perlu kita perhatikan adalah kalau ketemu soal kayak gini, kita perhatikan soalnya awalnya 8 meter 20 cm mau dirubah ke dalam sentimeter. Nah, dari soal ternyata sudah ada yang 20 cm. Maka yang ini tidak perlu kita rubah. Yang kita rubah hanya 8 meter ini. Nah, berarti ini tinggal kita tulis di sini tetap 20 cm. Nah, tambah. Oke. Sekarang 8 meternya kita rubah. 8 meter merubah ke centimeter. Nah, meter ke sentimeter itu turun. Turun sebanyak 2 tangga. Nih kita hitung. 1 2. Nah, turun 2 tangga. Nah, karena dia turun, maka dia dikali. Dia dikali berapa? Dia dikali 100 karena 2 tangga. Maka di sini kita tulis pakai tanda kurung nih. 8 dikali 100 ditambah 20 cm. 20 cm nya tetap
Nah, sekarang kita kalikan 8 dikali 100. Nah, sama seperti yang tadi, kita hanya perlu memperhatikan angka awalnya. Angka awalnya adalah 8 dan 1. Kita tulis nolnya dulu. Nolnya ada 2. 1, 2. Karena 100 nolnya ada 2, maka kita tulis 2. Sekarang tinggal kita kalikan 8 dikali 1. Hasilnya adalah 8. Nah, ternyata kita mendapatkan hasil 800. Sekarang coba kita mengalikannya menggunakan cara bersusun pendek. 100 dikali 8. Nah, 8 kali 0 0. 8 kali 0 juga 0. 8 kali 1 8. Nah, ternyata hasilnya sama, 800. Di sini juga 800. Nah, tapi ini belum selesai. Belum selesai kenapa? Karena masih harus ditambahkan dengan 20. Tambah 20. Nah, maka kita mendapatkan hasil. Coba kita tambahkan bersama-sama. 800 ditambah 20. Kita menggunakan cara bersusun pendek. 0 tambah 0 0. 0 tambah 2 2. 8 titik. Nah, jadi hasilnya kita mendapati 820. Nah, 8 meter 20 cm diubah ke cm, maka kita mendapatkan hasil 820. Nah, ini untuk soal yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat, kita misalkan di sini menggunakan 320 cm. Itu berapa meter? Berapa cm? Nah, sekarang soal yang keempat, 320 cm mau kita ubah ke dalam meter dan centimeter. Cara yang pertama adalah kita harus membaca 320. Nah, 320 ini coba kita bacakan sama-sama. 320. Nah, dari yang kita sebut tadi ternyata ada dua angka, 300 dan 20. Coba kita bacakan ulang. 320. Sekarang kita tuliskan dalam bentuk yang berbeda. Nah, kita baca sambil kita tulis. 300, bacanya sesuai ini. 320. Nah, 300 dan 20. Lalu kita tuliskan tambah. 300 ditambah 20, itu hasilnya adalah 320 ini. Tapi kita ubah dalam bentuk yang berbeda. Tapi ini satuannya harus tetap. Jangan lupa kita tulis nih. Karena ini cm, maka ini juga cm. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah cm, ini sudah cm. Nah, yang mau dirubah ternyata meter. Ada dua. Yang 1 meter dan yang satunya sentimeter. Yang ini sudah sentimeter. Ternyata ini pasangannya seperti ini. Pasangannya sesuai nih. Nah, yang pertama maunya meter, yang kedua maunya sentimeter. Ternyata yang kita dapatkan yang awalnya masih sentimeter, yang kedua masih sentimeter. Ini sudah sama. Berarti yang ini tinggal kita tuliskan. Yang ini 20. Sama. Sedangkan yang ini meter, ini masih sentimeter. Jadi yang ini harus kita ubah 300 cm.
Sentimeter diubah ke meter itu naik sebanyak 2 tangga nih. 1 dari sentimeter naik ke meter, 1 2. Oke, ternyata dia naik 2 tangga. Maka 300 ini kita bagi dengan 100. Caranya masih sama. Kalau untuk pembagian, kita lihat nolnya. Nol yang kiri dan kanan sama-sama 2. Kita coret 1 2 1 2. Nah, yang tersisa hanya 3 dan 1. 3 dibagi 1, hasilnya adalah 3. Oke, jadi kita dapatkan nih, kita tulis di sini 320 cm itu dapat kita rubah menjadi 3 meter 20 cm. Oke, saya harap untuk yang soal nomor 4 juga sudah mengerti. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5, soal yang terakhir. Oke, untuk soal yang kelima angkanya lebih besar, berarti lebih sulit. Makin ke bawah soalnya makin sulit. Sama seperti kita belajar, semakin lama harus semakin sulit agar ada kemajuan. Nah, untuk soal yang kelima ini kita dapat 11.130. Nah, ini kita tambah lagi. Salah saya tambah 11.300. Nah, seperti ini. 11.300, jangan lupa titiknya. Nah, 11.300 desimeter. Ini mau dirubah ke dalam dekameter dan desimeter. Sama seperti yang tadi, ini harus kita rubah. Nah, kita baca lagi. 11.300. Nah, berarti ada 2 tuh. 11.000 dan 300. 11.000 dan 300. Coba kita baca yang ini. Kita baca ulang. 11.300. Nah, ternyata sudah sama. Ini satuannya harus masih tetap ini. DM. Nah, sekarang coba kita lihat. Sudah sama belum? Yang ini sudah sama, ini desimeter, ini juga desimeter. Berarti yang ini tidak perlu kita rubah, ini sudah 300. Sekarang yang awal, di sini maunya dekameter atau dam. Yang di bawah masih desimeter. Maka ini harus kita rubah. Yang ini harus kita rubah. 11.000 desimeter mau dirubah ke dekameter. Nah, dia naik atau turun? Ternyata dia naik. Dia naik sebanyak ini. Sebanyak 2 tangga. 1 2. Nah, dari desimeter ke dekameter itu naik sebanyak 2 tangga. Berarti dibagi dengan nolnya 2. Nolnya 2 adalah 100, maka dibagi 100. Nah, untuk pembagian sama seperti tadi. Kita lihat angka nolnya yang paling sedikit. Di sini ada 2, kita coret. Maka yang di sini juga dicoret sebanyak 2. 1 2. Nah, yang masih kita dapatkan adalah 110 dibagi 1. Nah, 110 dibagi 1 berarti masih kita dapatkan 110. Nah, jadi kita dapatkan 11.300 desimeter itu kita dapatkan
110 dekameter 300 desimeter. Oke. Nah, sekian contoh soal yang ada 5 tadi tentang satuan panjang. Kalau belum mengerti silahkan ditonton berulang-ulang atau bisa langsung kontak WA saya. Jika ada salah kata atau salah tulisan, saya mohon maaf. Cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.